Oke teman-teman, kembali lagi di Putra Forester ya. Sama sukses selalu buat teman-teman, khususnya pecinta ikan hias dimanapun berada ya. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan tips ya seputar ikan hias, bagaimana sih cara memelihara ikan laut di air tawar ya. Khususnya untuk pemula seperti saya juga, kita sharing bareng ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita pembahasannya, kita lebih baik tahu dulu sih apa nih ikan laut ya, biar biasa berada di air tawar ya. Nah, bagaimana cara memilih ikan laut di air tawar? Di dunia ini ada banyak loh teman-teman yang tinggal di lingkungan perairan yang berbeda ya. Ada ikan yang memiliki habitat asli di air tawar, air payo, atau air laut ya teman-teman ya. Nah, secara alami ikan air tawar tidak mungkin hidup di laut ya teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, namun ada beberapa ikan air tawar nih dan ikan air laut yang masih mampu bertahan hidup di lingkungan perairan ya, berjenis payo ya teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu ya jenis payo ya. Nah, bagi para pecinta ikan hias, ikan laut memiliki kelebihan tersendiri teman-teman dibanding dengan ikan hias air tawar ya pada umumnya ya. Nah, biasanya warna tubuh ikan laut ini jauh lebih cerah teman-teman dan beraneka ragam ya. Bentuk posturnya, berat badannya pun sangat unik teman-teman dan bermacam-macam ya. Hanya saja sulitnya mendapatkan air laut mengakibatkan mungkin ya sebagian besar penghobi mengurungkan niatnya untuk memelihara ikan laut ya. Nah, ternyata ikan laut bisa juga loh dipelihara di air tawar. Tentu saja ikan-ikan tadi diadaptasikan dulu ya agar tetap bisa bertahan hidup teman-teman. Waktu yang dibutuhkan memang cukup lama ya teman-teman untuk mendukung proses penyesuaiannya daripada si ikan itu pun berbeda-beda ya. Ada ikan yang bandel dan mampu beradaptasi dengan cepat, namun tidak sedikit pula yang tetap tidak bisa dipelihara di air tawar ya teman-teman ya. Nah, meskipun sudah diupayakan biasa semikian rupa ya teman-teman ya, tetap aja susah ya. Nah, di sini kita akan coba nih di bawah ini ya, kita bisa lihat ikannya ini sehat banget ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan nih untuk yang pertama ya teman-teman yang pernah aku lakukan ya, dan juga pengatur pengalaman aku ya. Nah, teman-teman mulailah dengan ikan muara coba ya. Bagi pemula yang ingin mengadopsikan ikan laut supaya bisa tetap hidup di air tawar, teman-teman bisa mencoba ikan yang hidup di daerah muara nih. Muara hilir biasanya sungai terlebih dahulu ya. Pada prinsipnya memang semua ikan muara bisa diadaptasikan di air tawar ya. Selain prosesnya akan lebih mudah, potensi keberhasilan pun menjadi lebih tinggi teman-teman, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan teman-teman sebisa mungkin menghindari ya melawat ikan yang berasal dari perairan air laut dalam cara langsung teman-teman. Nah, untuk yang kedua nih teman-teman ya, gunakan air tanah ya. Jangan pernah sekali-sekali teman-teman menggunakan air PDAM ya untuk mengondisikan ikan laut ya, sebab air ini sudah mengandung kaporit ya, jadi sangat beresiko ya. Walaupun air pump yang Anda gunakan nih teman-teman di rumah di aerasi yang didiamkan selama 3 hari berturut-turut, nah air tersebut tetap berbahaya teman-teman bagi kehidupan si ikan laut ya. Nah, air yang paling bagus yaitu air tanah yang berasal dari sumur bor teman-teman, atau ini ya ikan atau air sumur yang teman-teman di rumah ada ya. Nah, bisa memakai air isi ulang juga boleh ya. Nah, untuk yang ketiga nih teman-teman, adaptasi secara perlahan ya. Masukkan ikan laut ke dalam akuarium terisi air laut dengan volume kurang lebih setengah aja ya teman-teman. Jangan lupa lengkapi akuarium tadi menggunakan alat filter ya dan aerator ya. Keesokan harinya tambahkan lagi 1 gayung aja teman-teman air tawarnya ke dalam akuarium ya. Demikian dilakukan setiap hari teman-teman hingga volume di dalam akuarium terus penuh ya. Nah, setelah akuarium terisi penuh dengan air, buanglah 1 gayung lagi teman-teman air akuarium dan isi dengan 1 gayung lagi air tawar ya. Dicoba ya. Proses ini dikerjakan setiap hari teman-teman sampai kadar air tawar di dalam akuarium mencapai 80% ya. Nah, setelah itu dibiarkan akuarium selama 1-2 minggu aja agar ikan laut tadi di dalamnya bisa berhasil menyelesaikan diri ya dengan lingkungan ya. Nah, barulah setelah 1-2 jam kemudian buang kembali 1 gayung lagi nih dan masukkan juga 1 gayung air tawarnya teman-teman. Paham ya? Hingga kandungan air laut di dalam akuarium benar-benar nol ya. Hanya saja ikan laut yang dipelihara di air tawar murni akan menyebabkan warna menjadi kusam biasanya ya. Nah, sebaiknya teman-teman mencampur lagi nih 20% air laut dan 80% air tawar ya, dibalik lagi ya untuk menjaga keindahan warna ikan agar lebih cantik dan maksimal ya. Nah, untuk 4 nih teman-teman, perhatikan pemberian makannya nih, biasa suka lupa ya. Nah, pada umumnya perangai atau ikan lain lebih galak daripada ikan air tawar ya. Nah, kalau
ikan laut memang lebih galak karena dia itu biasa hidup di alam liar ya. Jadi bila teman-teman merawat ikan laut dan ikan tawar di dalam satu tangki, pemberian pakannya harus dilakukan tepat ya teman-teman. Sebab jika tidak, ikan tawar pasti akan habis dimakan oleh ikan si laut yang lain ya. Nah, beberapa makanan yang cocok nih teman-teman untuk ikan laut yang apa aja, teman-teman mungkin bingung ya. Ini ada udang bisa, ikan mas boleh, dan ikan kumpai boleh. Nah, berikan pakan ini dalam kondisi hidup ya, setiap 3 hari sekali dengan jumlah sesuai ikan-ikan laut yang teman-teman miliki di akuarium ya. Nah, contoh-contoh ikan apa aja sih yang berhasil nih selama ini aku budidayakan ya, juga teman-teman di sana mungkin jika mau komen kasih saran bisa komen di bawah ya. Nah, ada 5 contoh yang ikan berhasil dibudidayakan di air tawar ya teman-teman ya. Nah, terbukti ini berhasil teman-teman dipelihara di air tawar ya. Di antaranya 1, ikan kerapu ya, kayak kerapu macan, kerapu kodok boleh, mangrove atau ikan jack atau ikan giant trevally boleh. Nah, scorpio fish nih juga sangat recommended teman-teman, flower eel juga ya, sudah banyak yang dibudidayakan ya. Nah, yang terakhir nih udah hampir umum ya teman-teman ya, belanak sama mono organte ya, atau sampit juga boleh, ikan sampit atau ketang-ketang nih. Nah, ada satu lagi nih, D2